Bagaimana cara menggunakan poster pintar untuk penyuluhan di rumah tangga? Ikut 5 langkah mudah dalam video ini. Di sini ada Ibu Sasa sebagai kader Posyandu dan Ibu Vita yang saat ini hamil dan suaminya Bapak Frans. Langkah pertama, sapa hangat keluarga di rumah. Minta izin dan waktu serta sampaikan maksud dan tujuan kita. Ya, sebentar. Halo, Ya, Pak Frans, ya, Ibu ada Vita. apa ya? Ya, jadi saya kader Sasa, bermaksud melakukan penyuluhan tentang stunting. Boleh minta waktunya 15 menit? Boleh, ayo mari masuk. Boleh, mari Bu. Ya, Terima kasih banyak. silakan Bu. Langkah kedua, jelaskan 3 pesan kunci stunting kepada keluarga. Silakan duduk dulu Bu. Terima kasih, Pak Ya. Frans, Ibu Vita. Ya, Jadi saya Sasa, kader dari Posyandu Anggrek. ya. Hamilnya sudah besar, sudah berapa bulan? Berapa bulan? 6 ya? 6. Sudah 6. Ya. Bapak sudah sering antar periksa kehamilan berarti? Wah, selalu saya antarkan. Oh, oke. Jadi saya bermaksud melakukan penyuluhan stunting. Sudah pernah dengar sebelumnya tentang stunting? Pernah dengar sih, Pernah ya? kurang ngerti apa Kurang itu. paham betul. Itu apa ya Bu? Ya, hari ini saya mau menjelaskan terkait stunting tadi dengan bantuan si poster pintar. Oh, poster pintar namanya ini. Poster pintar oke. ini adalah media edukasi Hmm. yang bantu mengingatkan kita hal-hal penting terkait stunting. Oh, oke. Kenapa? Karena di poster pintar ini, kalau Bapak Frans dan Ibu Vita bisa lihat, Ya. di sini ada bagian hijau, Ya. itu terkait 3 pesan kunci stunting. Oh. Di sini ada kunci pertama, apa itu stunting, kunci keduanya, bahaya stunting, dan kunci ketiganya adalah cara-cara cegah stunting. Berarti gagal tumbuh ya stunting itu ya? Iya, Bapak Frans sudah melihatnya, Iya, jadi itu. apa itu ya. Ya. Nah, dari 3 pesan kunci tadi, saya jelaskan kunci pertama dulu, yaitu pengertian stunting. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak karena kekurangan gizi dan kebersihan yang buruk. Nah, stunting itu bisa terjadi dalam 1000 HPK, atau dari Ibu Vita masa kehamilan sampai nanti anaknya umur 2 tahun. Itu adalah merupakan periode kritis yang kalau misalnya anak tidak dipenuhi gizinya, atau kebersihannya buruk, sanitasinya buruk, itu yang akan menyebabkan anak bisa terkena stunting. Nah, dari anak stunting tadi, ciri-cirinya seperti apa sih? Jadi, kalau anak stunting, biasanya dari pertumbuhan tinggi badannya bisa tidak sesuai dengan umurnya. Bahayanya adalah dia menjadi anak yang kurang cerdas dan juga rentan terhadap penyakit. Jadi dari stunting tadi menyebabkan anaknya tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Oh, itu tadi masuk gagal tumbuh itu? Iya, betul. Nah, bahayanya anaknya menjadi kurang cerdas dan juga mudah sakit Oke, sampai dewasa Ibu? sampai dewasa. Bahkan ia Bahaya juga ya. Bahaya Bu ya? Nah, boleh dilihat yang anak pakai baju merah dan anak yang pakai baju pink. Ini terlihat ya bedanya dari ukuran otaknya. Ada yang lebih kecil dan tinggi badannya juga lebih rendah. Jadi anak yang berbaju merah ini adalah anak yang normal, yang tidak stunting. Sedangkan yang pakai baju pink ini yang mengalami stunting. Itu sama-sama 3 tahun umurnya? Betul. Jadi ukuran otaknya lebih kecil, tinggi badannya juga lebih rendah. Jadi ciri-ciri stunting itu tinggi badan anaknya tidak sesuai dengan umurnya. Nah, agar anak Bu Vita nantinya terhindar dari stunting, kita bisa terapkan cara-cara pencegahan stunting ini. Jadi dia sudah bisa dimulai sejak Bu Vita sekarang sedang hamil, dimulai dari konsumsi tablet tambah darah. Sudah dapat tablet tambah darah? Sudah Mbak dari puskesmas. Sudah ya? Sudah. dapat. Sudah mulai dikonsumsi. Sudah sisa ada mungkin 10 butir lagi 10 kali butir ya. lagi. Sudah bagus ya konsumsi. Itu bermanfaat untuk nanti kesehatan kehamilan ibu kita sampai melahirkan. Jadi tablet tambah darah itu bisa mencegah bayinya dari lahir cacat, dari lahir prematur, dan juga bisa mencegah pendarahan saat persalinan. Jadi bisa dikonsumsi rutin minimal 90 hari. Nah, setiap harinya butuh hanya 1 butir per hari. 1 butir per hari? 1 butir per hari. Oh. Nah, selain tablet tambah darah, Ibu Vita perlu konsumsi makanan bergizi seimbang. Biasanya ibu hamil memang membutuhkan 1 porsi lebih banyak daripada ibu biasanya atau wanita biasanya. Ibu biasanya suka konsumsi apa? Kalau saya sih sehari-hari ya, Ya, kalau kita ini belanja sama calon papa, jangan apa-apa ya. jadi kita itu beli ikan. Oke, Karena kemarin bagus. waktu konsultasi ke puskesmas, kita juga waktu berdua pergi Iya, disaranin disaranin untuk beli ikan kembung, ada sayurnya, Sayurnya betul. nasi juga, Nasi. gitu. Nah, ya. Jadi memang kita kalau untuk makanan sehat
kita udah siapin ya Pak. Buah-buahan juga ya kemarin ya, buah-buahan juga kita Iya. konsumsi. Itu sudah bagus ya, itu dapat makanan bergizi seimbang dari nasi, ikan jadi protein hewani, sayur buah juga sudah dapat. Nah, itu dikonsumsi satu porsi lebih banyak, jadi kebutuhan ibu memang lebih banyak daripada orang biasanya. Pantes lapar terus ya. Oh, Pak, ya. Ada sabar terus ya. Itu seimbang gitu ya, jadi lebih banyak itu maksudnya ya. Betul, seimbang Ah, itu oke. sudah dapat nasi, sudah dapat protein hewaninya, sudah dapat buah, sudah dapat sayur. Oh, baik. Nah, untuk terhindar dari stunting, nanti kalau anaknya Bapak Frans, Ibu Vita sudah lahir, diberikan ASI eksklusif atau ASI saja dari umurnya 0 sampai 6 bulan. Jadi tidak perlu diberikan makanan atau minuman lain seperti kopi, madu, itu tidak usah. Karena ASI sudah merupakan nutrisi yang paling lengkap dan paling baik untuk si bayi. Tepat 6 bulan, anaknya sudah bisa mulai MPASI atau makan pendamping ASI. Jadi anak Bapak Frans dan Ibu Vita sudah bisa mulai makan makanan gizi seimbang, seperti tadi ada nasi, ada protein hewani, ikan misalnya, lemak, Buah juga ya. buah dan sayur, betul. Nanti kalau anaknya sudah lahir juga sudah bisa dibawa ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan imunisasi, vitamin A dan obat cacing. Jadi dapatkan pelayanan kesehatan di posyandu, yaitu imunisasi dasar lengkap sejak anaknya lahir, vitamin A dan juga obat cacing. Obat cacing mulai di usia berapa? Obat Bisa cacing dapat diberikan? sudah bisa dapat di atas 1 tahun. Setahun. Anaknya 1 tahun itu sudah bisa dapat obat cacing di posyandu. Ya. Pencegahan stunting selanjutnya yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jadi ada 4 waktu penting Bapak Ibu bisa cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir sebelum Bapak Ibu makan, sebelum Bapak Ibu menyiapkan makanan, setelah Bapak Ibu keluar dari kamar mandi, setelah Bapak Ibu keluar dari luar rumah. Dari luar juga Pak. Buah juga siap. Ya. Sebelum saya simpulkan, ada yang mau ditanyakan dahulu? Tidak ada sih, sudah jelas semua. Sudah jelas? Iya. Oke. Oke. Cara pencegahan yang terakhir yaitu dengan mengingat 3 pesan kunci tadi. Jadi 3 pesan kunci apa itu stunting, bahaya stunting, bahaya stunting, dan cara cegah stunting. cara mencegah stunting. Wah, oke. Ada 3 berarti ya Pak. Ada 3 pesan kunci ya. Ya.